Saya membayar seorang siswa olahraga 1 juta. Dia merendahkan seluruh harga dirinya. Selama 3 tahun kemudian saya bangkrut dan terlilit hutang. Dia memenangkan kejuaraan berturut-turut perhatian dunia. Sampai jumpa lagi. Mobil aki bekas saya menabrak Porsche miliknya. Saya tidak tahu mengapa saya menabrak Porsche itu. Saat itu hujan deras. Saya sedang terburu-buru mengantarkan bahan-bahan ke restoran. Aku bertemu dengannya dalam sekejap mata saat dia jatuh ke tanah. Melihat lampu depan Porsche yang rusak, saya merasa kedinginan mulai dari 30 di tengah hujan lebat. Pintu mobil terbuka. Saya duduk di antara pecahan kotak busa dan melompati ikan di lantai. Kepalaku penuh dengan suara mendengung. Kelebihan beban mundur. Saya bertanggung jawab penuh. Sepasang sepatu hak tinggi wanita muncul di dalam air, berhenti di depanku. Tiba-tiba aku meminta maaf. Aku tidak seharusnya berbelok ke sini. Sepasang sepatu kulit kelas atas juga segera menyusul. Ada sedikit kecemasan di kalangan anak laki-laki. Ya Tuhan, kamu baik-baik saja? Suara yang familiar. Aku mendongak dan melihat wajah tampan Jiboda, merupakan dewa laki-laki nasional yang sering dicari, dan berdiri di sampingnya sambil memegang payung adalah Liu Ruyan, siswa olahraga yang mengikutiku selama 2 tahun 5 hari yang lalu. Kampung halaman. Dalam mimpi kru program tiba di kota asal saya. Liu Ruyan dan Jiboda, bintang dansa baru, pria hiburan yang kaya dan tampan. Mereka semua adalah tamu kelas berat di grup program. Seluruh kota mendidih, setiap rumah tangga menantikan untuk melihat hasil besar itu. Secara langsung, bintang besar, aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak bisa menghindarimu. Wanita berjongkok jangkau dan lepaskan helmku. Jari-jari putih dan ramping menelusuri pipiku. Dia menatapku dengan tenang. Suaranya sedingin salju di puncak gunung. Setelah menentukan kerusakan pada orang dan kendaraan, ikuti aturannya. Jiboda menarik ujung rok putihnya. Lupakan Ruyan. Dia tampaknya menjalani kehidupan yang sangat sulit. Liu Ruyan berdiri dan menatapku dengan merendahkan. Setiap orang harus membayar kesalahan mereka. Ada apa? Itu merusak lampu depannya. Hal itu pernah menghancurkan martabatnya atau menggodanya untuk mencicipi buah terlarang? Saya menertawakan diri saya sendiri. Keluarkan kartu identitas Anda dan serahkan padanya. Saya akan membayar kesalahan saya jika memungkinkan. Saya ingin mengirim ikan saya sekarang. Jangan khawatir, KTP Anda akan menghambat Anda, maka saya tidak akan gagal membayar utangnya. Masyarakat miskin tidak punya waktu untuk berduka. Saya memilih kotak busa yang masih dalam kondisi baik. Tangkap ikan yang melompat satu persatu dan masukkan kembali ke dalam kotak-kotak. Kotak barang ini harganya lebih dari 1.000 yuan. Saya tidak bisa menyia-nyiakannya di tengah hujan lebat. Saya memeluk kotak busa dan berlari ke jok belakang aki mobil. Sepasang tangan menghalanginya. Dalam sekejap mata Liu Ruyan menyambar kotak itu, taruh di bagasi, masuk ke dalam mobil, dan pergi ke rumah sakit. Saya hendak menolak. Dia berkata tanpa ragu, bagaimana jika Anda mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda? Saya tidak memaksa lagi. Tanyakan dengan lembut, bolehkan kita pergi ke restoran ikan bakar Gilian dulu? Liu Ruyan memunggungi saya dan mengangguk. Dia setuju. Saya baru saja masuk ke Porsche-nya dengan seluruh tubuh saya basah. Tentu saja kursi belakang Jiboda sedang duduk di kursi penumpang mencari topik untuk dibicarakan. Saudaraku, bahasa Mandarinmu sangat standar. Tidak terlihat seperti penduduk setempat. Apakah Anda dari luar kota? Saya mengangguk dan menjawab dengan suara menggelegar. Ini adalah kampung halaman saya. Tempat saya tinggal di sini ketika saya masih sangat muda. Dia tersenyum dan terus bertanya, mengapa Anda ingin tinggal di Leyen? Apakah kamu tertarik dengan saudari di sini? Dengungan di kepalaku belum membaik. Masih merasa sedikit mual. Saya tidak ingin berbicara lebih banyak, hanya suara bingung sambil mengantuk. Melihat ke kaca spion, mata Liu Ruyan dingin dan tajam itu membuat orang merasa kedinginan. Disebut momen saling memandang. Kecepatan mobil meningkat dalam sekejap. Datang tiba di restoran ikan bakar. Liu Ruyan keluar dari mobil dan memindahkan ikan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Toko ikan bakar. Ketika Suster Gilian melihat Liu Ruyan, mata tegak. Dia menarikku dan bertanya pelan, bukankah ini siapa orangnya? Sepertinya juara binaraga itu. Kenapa aku membawakanmu ikan? Aku memberitahunya dengan acuh tak acuh dan dengan suara rendah. Kamu salah membacanya. Ini adalah salah satu adik perempuan saya yang datang ke sini untuk bepergian. Berbalik ke belakang, saya bertemu dengan mata Liu Ruyan seperti genangan asap yang dalam. Seharusnya tidak mengatakan kebohongan ini. Saya pernah mengatakan ini liburan musim panah. Saat dia pertama kali datang ke sisiku, saya membawanya ke berbagai pertemuan pesta ulang tahun teman. Seseorang sengaja mengolok-olok kada radiusnya. Ini sangat indah. Berapa biayanya? Tubuh Liu Ruyan tegang saat itu, sangat memalukan. Aku mengocok anggur merah bersandar di samping bahu Liu Ruyan. Dia menertawakan. Semua orang ngomong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Di sini adikku. Liu Ruyan meletakkan ikannya. Berjalan melewati ke rumah sakit hanya berjarak 5 menit berkendara segera.
Tiba melaporkan alamat, di jendela bertemu di telepon terdaftar lagi Liu Ruyan mengenakan topeng dan topi berdiri dengan punggung menempel pada pagar pembatas. Tidak terlalu jauh, atau terlalu dekat dalam ingatanku dia selalu berdiri diam seperti ini berdiri. Dengan tenang di luar jendela berdiri dengan tenang di dalam ruangan berdiri dengan tenang di salju berdiri dengan tenang di pantai 4 tahun. Tidak bertemu namun sepertinya hal itu tidak pernah berubah sosok langsingnya tumpang tindih dengan gadis dalam. Ingatanku dalam keadaan kesurupan. Saya kembali ke sur yang panas itu ketika jangkrik sedang berkicau. Dia berdiri tegak di teras seperti cetakan babi aris mengupas baju putih dicuci menjadi jeans putih fitur wajah dan bentuk tubuh yang sempurna kemiskinan dan keputusasaan tetapi masa muda dan semangat tinggi saya menelusurinya dengan kuas di depan. Jendela dari lantai ke langit-langit lengan dan kaki bagian bawah terkena sinar matahari hari itu dia melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai untuk menemukan ayahnya itu adalah Tuan Liu, pengemudi villa. Meminta biaya pengobatan kakek. Tidak membuahkan hasil saya memberinya 10.000 yuan biarkan dia menjadi modelku seharian dia melakukannya layar berubah tiba di resor ski lagi saat itu. Liu sama sulitnya dengan kembang api satu orang melakukan banyak pekerjaan mengajar. Ski mengajar berenang pengiriman makanan untuk membiayai biaya pengobatan dan perawatan kakek aku berpura-pura tidak bisa bermain ski tugaskan dia untuk mengajari orang lain agar orang lebih sedikit bicara selain keterampilan bermain ski tidak ingin. Berbicara lebih banyak tentang apapun malam sebelum berangkat dia mengirimiku alat ski saat saya masih mabuk. Saya bertanya di telinganya, apakah dia ingin menjalani hidup yang lebih santai. Dia sedikit mengernyit menggelengkan kepalanya dengan kuat ditolak malam hujan itu. Segera tiba dia memutar nomor teleponku Tuan Fang apakah kamu masih tertarik padaku? Ketika saya dilarikan ke unit perawatan intensif rumah sakit dia membungkuk dan menundukkan kepalanya dengan biaya astronomi bersandar sendirian di dinding koridor rumah sakit semudah babi tertimpa salju saya ingin menjangkau dan menyentuhnya tapi tidak mendapat apa-apa dia berteriak panik Liu Ruyan akhirnya menangkap sesuatu ada suara aneh. Di telingaku tidak apa-apa, sedikit degar otak kembalilah dan istirahatlah yang baik selama beberapa hari. Saya tidak sadar dikondisikan untuk menjual ikan besok dokter. Itu tidak mungkin Anda tidak boleh terlalu lelah untuk beristirahat mata yang tidak lelah berubah dari buram menjadi jernih ketika saya bangun sepenuhnya. Saya mendapati diri saya terbaring di ranjang rumah sakit. Yang dia pegang erat adalah tangan Liu Ruyan dia melepaskannya dengan tenang dan sangat malu 1 jam terbaring di ranjang rumah sakit untuk observasi barat turun jalan dengan minyak mendidih Jiboda kembali ke kru pertunjukan karena ada sesuatu yang mendesak. Bangsal besar hanya Liu Ruyan. Dan saya, yang tersisa jam dinding tik-tik adalah satu-satunya suara yang terdengar aku pura-pura pusing dibalik-balikan punggungmu padanya seperti lampu di belakang aku bertanya dan memohon agar tidak ada yang salah dengan diriku. Mengapa kamu tidak pergi dan sibuk? Sesaat kemudian, dia berkata dengan dingin tidak bisakah kamu mengatakan lama tidak bertemu? Itu seharusnya merupakan kesopanan dasar ya, sudah lama tidak bertemu saya melihat kamu baik-baik saja saya tidak bertanya. Lagi bagaimana Anda menilai apakah saya baik-baik saja atau tidak? Aku menyelipkan selimutnya bukankah sudah jelas? Kamu adalah juara dunia. Bintang besar lainnya Anda lebih baik dari 99% orang di planet ini dia bertanya bagaimana kabarmu? Bagus sangat khawatir tentang makanan dan pakaian dia. Terdiam beberapa saat tidak ada lagi kata-kata saat pergi dia dikenali oleh seorang perawat saya segera dikelilingi oleh sekelompok perawat kecil. Ingin menandatangani saya tidak berlama-lama hilang kembali ke halaman Bibisian menunggu dengan cemas di depan pintu persegi dan bulat apakah kamu baik-baik saja? Mengapa Anda mengganti pakaian Anda? Jiboda berkata sebelum pergi takut aku masuk angin Anda. Harus menyeret saya ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Saya bertemu orang baik pinjamkan aku Bibisian tidak bertanya lagi tersenyum datang dan makan adikku juga menunggumu benar aku beritahu kamu hari ini. Saya akan menyiarkan langsung mengajari orang-orang cara memangkas rambut mereka setelah mendapatkan 500 yuan tunggu sampai jumlah penggemar saya bertambah dapat menghasilkan banyak uang jangan menjual ikan lagi konsentrasi saja pada melukis adik laki-laki saya mendengar suara itu dan berlari keluar. Pegang tanganku tidak sabar untuk bertanya dan menjawab sendiri saudaraku, menurutmu apa yang enak hari ini? Udang sungai goreng pedas ibu, menggunakan tas jaring, untuk membawanya ke sungai saya tidak menyebutkannya Anda mungkin harus membayar 30.000 yuan untuk kecelakaan mobil hari ini Bibi, juga tidak menyebutkannya pemilik rumah datang, untuk meminta sewa lagi. Larut malam aku mengeluarkan buku catatan kulit putih dari laci cat, yang berbintik-bintik ada banyak nama di dalamnya beberapa sudah. Selesai hutangnya telah dicoret beberapa keluarga sangat membutuhkan uang,
untuk menukar nomor baru. Mereka semua adalah pekerja yang terluka dalam ledakan tahun itu. Tahun itu, keluarga saya mengalami kecelakaan di sebuah pabrik kimia besar di selatan. Korban terlalu berat, ayah bertanggung jawab secara tanggung renten juga divonis 8 tahun seluruh. Harta keluarga akan digunakan untuk kompensasi masih kurang ketika saya mengunjungi penjara. Ayah menangis, radius adikmu masih muda, bibisanmu juga tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tolong jaga mereka lebih baik lagi untuk ayah di masa depan. Adapun hutang-hutang itu kamu menunggu ayah keluar, ayah akan menemukan cara untuk pergi. Setelah dia keluar, saya dengan lembut memegang tangannya dan berkata, ya, dalam beberapa tahun terakhir, saya menghabiskan seluruh tabungan saya untuk menjual lukisan dengan harga murah. Bekerja siang dan malam, kami memberi kompensasi kepada beberapa pekerja sebanyak yang kami bisa, tapi itu masih belum cukup. Beberapa orang lebih sulit daripada saya. Saya benar-benar tidak tahan. Mereka sangat berhati-hati ketika bertanya kepada saya, apakah mereka dapat membayar kembali sebagian uangnya terlebih dahulu. Ada juga yang sangat marah. Panggilan rutin untuk menyapa seluruh keluarga saya. Saya sedang memikirkan hutang siapa yang harus dilunasi terlebih dahulu. Minggu ini, ada nomor tak dikenal yang menelpon. Menjawab itu suara Liu Ruyan Fang Yuan. Aku mendengar dia memanggil namaku di pintu. Saya tertegun beberapa saat, akrab namun sangat aneh, terlambat, tidak nyaman. Penilaian kerusakan lampu mobil padam, katakan saja jumlahnya. Bahkan jika saya membawa kartu identitas saya tidak akan gagal membayar hutang. Anda, suaranya semakin dingin, apakah Anda tidak menginginkan aki mobil? Di bawah sinar bulan yang redup, Liu Ruyan berdiri sendirian di bawah pohon willow di tepi sungai bangsawan dan keterasingan, dan aki mobil bekas di sebelahnya dengan banyak cat tergores tidak pada tempatnya. Tidak tahu bagaimana itu bisa sampai di sini. Saya rasa dia juga tidak bisa memasukkannya ke dalam bagasi. Saya berdiri di gerbang halaman dan tidak melangkah lebih jauh. Terima kasih telah membantu saya mendapatkan mobil saya kembali. Sebenarnya tidak masalah jika Anda meletakkannya di pinggir jalan. Orang-orang di kota itu sederhana, tidak ada yang mencurinya. Saya pun menanyakan berapa biaya untuk mengetahui kerusakan lampu mobil. Dia berjalan ke arahku, melemparkan bayangan di depanku. Rasa penindasan yang kuat membuat saya mundur 2 langkah. Tanpa sadar, dia menatap mataku, garis bibirku yang lain. Apakah Anda punya uang untuk membayar kembali sekarang? Saya berhenti. Saya benar-benar tidak punya uang. Masih dalam buku putihku, Liu Ruyan bahkan tidak bisa mendapat peringkat di 30 halaman pertama. Beri aku waktu, saya akan membayarmu kembali. Suara Liu Ruyan dingin. Anda juga dapat memiliki pilihan lain. Apakah kamu masih ingat game yang kamu mainkan saat pertama kali kita bertemu? 10.000 akan membelikanmu sehari lampu mobil 30.000. Beri aku 3 hari. Setiap orang harus membayar kesalahannya sendiri. Saya akhirnya mengerti apa maksud kata-kata Liu Ruyan membalas orang lain dengan caranya sendiri. 3 hari bermain game dan 1 momen tenggorokanku kering. Dia mencibir dan meyakinkan aku tidak ingin tidur denganmu. Hatiku yang bersemangat tinggi turun dan aku menjawab, oke. 30.000 bukanlah jumlah yang kecil bagi saya saat ini. Selain itu, saya tidak ingin khawatir tentang 30.000 yuan ini. Terjerat dengannya tanpa henti. Setelah naik bus, dia berlari kencang berliku di sepanjang jalan pegunungan. Sesampainya di sebuah villa yang berada di tengah gunung. Saya tahu villa ini bisa dilihat dari kejauhan dari halaman kecil saya. Awalnya seorang fotografer asing yang tinggal di sana, kemudian kosong selama 3 tahun. Membeli setahun yang lalu, tapi belum banyak orang yang tinggal di sana. Ternyata dia membelinya. Saya ingat apa yang dikatakan pria di warung sayur sebelah. Legin adalah kampung halaman Jiboda ketika ia masih kecil. Keduanya akan membuat pengumuman resmi di sini. Aku pasti membelikannya untuknya. Saya berdiri di depan pintu dan ragu-ragu sejenak. Mengapa dia menyesal ketika dia melihat ke belakang? Bisikku. Saya belum mengembalikan pakaian Jiboda. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi itu selalu tidak pantas. Saya ingin mengingatkannya dia punya pacar. Liu Ruyan membuka pintu dan masuk. Suara itu memudar, tidak perlu membayarnya kembali. Dia tidak kekurangan pakaian apapun. Aku menarik napas dalam-dalam, ikuti dia ke villa-villa itu kosong, tidak ada jejak tempat tinggal. Perluas ruang tamu yang sepi. Liu Ruyan mengambil gelas anggur dan menuangkan anggur, lalu dia pergi ke jendela dari lantai ke langit-langit dengan gelas anggur di tangannya. Menikmati pemandangan di bawah gunung. Saya berdiri di sana dengan gelisah dan bertanya kepadanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Yang menjawabku adalah niat yang lama. Aku bertanya lagi, Liu Ruyan, kamu ingin melepas pakaianmu? Saya tercengang saat itu juga. Saya menuangkan segelas anggur seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Biarkan dia menanggalkan pakaiannya saat itu. Saya membayar 1 juta biaya pengobatan untuk operasinya. Dan dia mengemasi barang bawaannya dan datang ke alamat yang saya berikan padanya.
Itu studio pribadiku. Dia berdiri dengan canggung di ruang kaca besar. Aku menatapnya dengan kuas di tanganku, dan berkata buka baju. Wajahnya pucat. Dia melepas pakaiannya. Satu persatu saat hanya tersisa satu pedang terakhir jari-jarinya, yang menggenggam telapak tangannya hampir putih. Lepas landas naik turunnya kehidupan memang sulit untuk diprediksi saat itu. Saya tidak pernah menyangka suatu saat saya dan dia akan bertukar tempat. Nada suaraku sangat tenang. Kami setuju. Suaranya masih tenang. Kataku, jika aku tidak tidur denganmu, aku tidak akan tidur denganmu. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan dengan memintaku melepas pakaianku? Meskipun saya kekurangan uang, tapi saya tidak akan memberikannya kepada orang lain seharga 30 yuan. Saya memintanya melepas pakaiannya untuk menggambarnya. Kenapa dia mempermalukanku? Dia mendekat padaku, dekat dengan telingaku, berbisik, bagaimana dengan 500 miliar 500 juta 500 ribu? 500 ribu yuan memungkinkan putri Paman Wan yang wajahnya terbakar menjalani operasi plastik. 5 juta dapat memberikan kelonggaran, bagi lebih dari 20 keluarga 50 juta bisa merobek sebagian besar kulit putih saya. Saya tidak ragu-ragu mulai membuka kancing. Saya tidak bisa tidak memikirkan waktu Liu Ruyan. Di studio saya buka pakaianmu satu per satu. Apakah suasana hatinya sama? Dalam 2 tahun bersama Liu Ruyan, saya menggambar banyak potret. Dirinya berpakaian, ada orang yang tidak memakai pakaian. Saya terobsesi untuk menggambarnya adegan yang berbeda gaya, yang berbeda bentuk, yang berbeda mosi, yang berbeda. Saya menggambar tekstur dan garis sosoknya, melukis sosok wanita anggun di bawah cahaya, dan bayangan melukis kemudaan dan ketidaktahuan seorang gadis, melukiskan kedewasaan dan ketidakterkekangan seorang wanita. Awalnya dia malu dan marah, belakangan saya menurutinya saat aku ingin menggambarnya satu panggilan telepon, dan dia akan muncul di depan pintu saya ketika semua orang bebas. Saya juga akan membawanya keliling dunia untuk bermain ski di Zermatt, menyelam di Fiji, mengejar lumba-lumba, terjun payung ke piramida, dengarkan hujan di Kyoto. Di mana-mana saya meninggalkan lukisan yang memuaskan saya. Kami makan, hidup, dan bepergian bersama. Tapi dia tidak melangkah terlalu jauh. Saya bukan orang yang tidak kenal ampun bayar tagihan medisnya, tapi itu karena uang itu bukan apa-apa bagiku. Tidak melewati batas itu. Dengannya awalnya saya tidak ingin merusak inspirasi lukisan saya. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya memiliki hubungan yang aneh dengannya. Selama hampir 2 tahun banyak orang mengira saya sedang mempermainkannya dan bersenang-senanglah. Bahkan ayahku, yang mengira dia tidak terlalu memedulikanku, telah memperingatkanku dengan bijaksana, jangan berlebihan. Tapi sebenarnya aku baru saja menggambarnya. Meski terkadang metodenya agak tidak lazim, meski beberapa karya lebih avant-garde dan berani, tapi masih sekedar melukis. Pertama kali dia melewati batas adalah setelah menyaksikan salah satu pertemuan renangnya. Aku melewati sekolahnya, sekali aku masuk menemuinya secara kebetulan. Saat itu sedang berlangsung liga renang perguruan tinggi di gimnasium. Ketika saya masuk, pistol starter elektronik meledak. Liu Ruyan di jalur keempat, ikan terbang biasanya terjun ke dalam air. Dia berlari kencang, panas, dan intens. Setelah pertandingan, Liu Ruyan mendatangi saya dengan mengenakan handuk yang cepat kering. Tetesan air dirobohkan sebelum benar-benar rileks. Itu membuat ujung jariku kesemutan. Setelah akhir saya membawanya ke kamar hotel, minta dia untuk berdiri di bawah pancuran. Lalu saya menyiapkan kanvas sambil pena dan cat. Dia menatapku, terlihat lucu tapi membingungkan, seperti anak anjing yang basah kuyup oleh hujan, dan melepas kacamata renangnya di siang hari saat berteriak percaya diri dan bersemangat tinggi. Penampilan mudanya membentuk kontras yang sangat besar. Emosi tertentu terangsang, ambiguitas yang muncul di udara semakin tebal. Aku menjatuhkan kuasnya, bangun, dan sentuh wajahnya. Letakkan lengan Anda di lehernya. Saat aku hampir menciumnya, dia memiringkan kepalanya sedikit. Saya langsung bangun, mata menjadi dingin. Setelah hari itu saya mengalami situasi yang canggung dengannya. Hampir tidak ada kontak hari nasional. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia terpilih menjadi tim pelatihan nasional. Saya akan membalas selamat. Bisakah dia bertemu denganku? Aku meletakkan ponselku ke samping. Saya telah sibuk melukis lama seminggu, kurang puas dengan lukisan cat minyaknya. Tak satupun dari mereka yang memuaskan. Akhirnya memutuskan untuk pergi menemuinya. Malam itu saya bersanding dengan Liu Ruyan duduk di rooftop gedung pencakar langit. Kosongkan pikiran Anda. Liu Ruyan pernah bertanya padaku kenapa aku sangat suka menggambarnya. Mengapa kamu hanya menggambar aku dan bukan yang lain? Saya menjawab bahwa jika saya menggambar sesuatu yang bertentangan dengan alam, saya akan mengubahnya ke gambar berikutnya. Dia menurunkan alisnya dan berkata, tahu aku tidak memberitahunya. Sebenarnya saya tidak bosan melukis. Sama sekali dia belum pernah melihat orang yang berdiri diam seperti dia. Itu membuat jiwaku bergetar. Kemudian inspirasi saya melonjak seperti arus
deras, dan mengalir ke atap poni tertiup angin. Profilnya seperti karya seni yang sempurna. Dia akhirnya berbicara dengan Fang Yuan. Saya melakukan kesalahan terakhir kali bagaimanapun aku, bahkan tidak boleh menghindari tawa kecilku. Liu Ruyan, cinta antara pria dan wanita yang penting adalah cintamu dan kesediaanku. Kamu tidak suka, saya tidak memaksanya. Katanya masih belum keluar pipi. Terasa hangat. Liu Ruyan menciumku muda dan panik. Dia bertanya dengan hati-hati. Aku tidak tahu ketika aku memandangnya bahwa dia takut membuatku kesal atau sesuatu yang lain. Dia melepas atasannya di samping tempat tidurku, menampilkan tulang selangka Anda yang menggoda, memegang tanganku dengan gugup tapi tegas saat menempel pada diri sendiri. Saya juga tidak bisa membedakannya. Tidak masalah, saya tidak butuh jawaban. Aku tahu apa yang kuinginkan. Aku memegang wajahnya dengan satu tangan, berbisik di bibirnya. Optimis ini disebut mencium. Liu Ruyan, selama pelatihan gambarlah gunung bersalju, lukisan sungai yang membeku, gambarlah seekor kuda liar. Pinus bergambar, tapi apapun yang saya gambar, saya tidak puas. Para pedagang seni barat juga berkomentar bahwa lukisan itu sangat indah. Tapi tidak ada jiwa. Aku melemparkan kuasnya, putus asa dan marah. Tidak ada yang memperhatikan. Kaki terkilir mengirim pesan ke Liu Ruyan. Dia tidak menjawab. Jadwal pelatihan sangat padat. Tidak yakin apakah akan ada hari libur. Tidak bisa mengandalkan. Dia minta dia untuk mengatur pengasuh yang dapat diandalkan untuk saya. Teman saya tertawa dan berkata, haha, tahu cara mengaturnya. Segera hasilnya, dia menugaskan saya seorang model wanita dengan wajah Slavia. Ketika Liu Ruyan muncul di pintu, meskipun ada angin dan salju, penyihir Slavia mengikuti video instruksi. Pegang kakiku dan pelajari cara mengatur tulang. Dia tidak bertanya lagi. Letakkan barang-barang itu dan bantu aku merawat cedera pergelangan kakiku. Malam itu, 3 orang di sebelah perapian saling memandang sambil memegang cangkir teh di tangan. Saya memperkenalkan ini sebagai perawat baru, Liu Ruyan berkata dengan suara teredam. Tidak terlihat seperti pengasuh. Penyihir Slavia tidak puas karena saya adalah seorang pengasuh, bukan karena saya terlihat luar biasa, hanya meragukan kemampuan bisnis saya. Setelah berbicara, main mata lagi. Bagaimana kalau aku tidur di lantai kamarmu malam ini? Nyaman untuk merawat Anda? Liu Ruyan sangat dalam meletakkan gelas airnya. Jarang ada sedikit nada kemarahan dalam suaranya. Kamu tidur di sofa ruang tamu? Liu Ruyan memeluk selimut. Malam itu membuat tempat tidur di sebelah tempat tidurku. Kami sudah sering tinggal di rumah yang sama sebelumnya. Terkadang saya bosan melukis langsung saja bersamanya. Bukan hal yang aneh jika Anda terjatuh di sofa di studio. Seorang teman menelepon saya dan bertanya, apakah perawat itu berguna? Penampilan dan sosok wanita Slavia itu sungguh luar biasa. Tapi saudaraku benar-benar kacau. Kakinya cukup bagus. Tapi selain menggoda, tutup telepon tanpa mengetahui apapun. Liu Ruyan bertanya padaku dengan suara teredam, bisakah kamu melepaskannya besok? Kali ini aku libur seminggu. Aku juga bisa menjagamu. Saya memegang kepala saya dan bercanda, mengapa kamu cemburu? Dia tidak menjawab. Tiba-tiba berdiri, buka baju Anda sambil berjalan datang kepadaku. Radius, apakah saya menyukai penampilan dan sosoknya? Pegang tanganku lagi. Sudahkah Anda memakainya sendiri? Saya tahu tubuhnya lebih baik dari orang lain. Bentuk setiap bagian kulit, arah setiap jalan, itu semua terpatri dalam pikiranku. Namun ini adalah pertama kalinya sentuhan yang begitu berani dan penuh gairah. Tubuhnya panas dan lembut, napasnya tegang dan berat. Aku menatapnya. Liu Ruyan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia menyentuh bibirku dengan jari gemetar, kata ibu dengan suara serak. Aku menyenangkanmu, merayumu. Kalimat ini membuat suasana ambigu melonjak. Saat aku menggigit ujung jarinya, tiba-tiba dia tersentak ciuman yang mendasak dan tersentak-sentak jatuh seperti badai. Hampir tidak bisa bernapas. Ruang bernapas. Tangannya turun dari pinggangku. Saya menangkapnya. Liu Ruyan, ada orang di luar, jadi biarkan dia pergi besok, oke? Sulit untuk mengatakannya siapa yang merayu siapa malam itu. Lagi pula, aku meninggalkan sucubus dengan tujuan untuk merangsangnya. Bangun di kamar tidur yang aneh di pagi hari, hitam dan putih bernuansa asketisme, dingin. Tidak ada seorang pun di rumah kecuali aku. Aku menatap langit-langit, berpikirlah dalam diam, mengapa saya bermimpi tentang iglo lagi? Dalam beberapa tahun terakhir, saya sengaja tidak memikirkannya. Ingin melupakan masa lalu, tapi begitu saya melihat potongan-potongan Liu Ruyan itu, satu demi satu muncul. Saya memeluk selimut dan memikirkan tentang tadi malam, dan saya merasa bingung di bawah tatapan dingin bulan Liu Ruyan. Aku melepas pakaianku satu persatu. Liu Ruyan berdiri di sana dan memperhatikan dengan tenang. Tidak ada kegembiraan balas dendam di mata, tidak ada keinginan awal kosong, tidak ada apa-apa. Seperti melihat suatu benda, saya mencoba mengingat saat dia melepas bajunya lagi dan lagi di depanku. Mata seperti apa yang saya miliki?
Ya, itu juga masalahnya seperti melihat suatu benda. Lihatlah sebuah karya seni tunda sampai hanya tersisa. Yang terakhir Liu Ruyan meletakkan gelas anggurnya, dia membalikkan punggungnya itu. Cukup untuk mengecilkan suaramu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ya, dia meninggalkan villa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setengah jam kemudian ada wajah aneh yang datang beritahu saya cara menggunakan fasilitas di villa, undang saya untuk tinggal di sini. Selama 3 hari saya meminta untuk tinggal, selama 3 hari dia menjawab ya inilah yang dikatakan Nona Liu. Jadi saya mandi dengan baik untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidur di tempat tidur yang nyaman, luas dan empuk. Saya tidak melakukan apapun. Selama 3 hari saya makan enak di sini. Selama 3 hari saya tidur nyenyak. Selama 3 hari dini hari, di hari terakhir ada kartu identitasku di samping tempat tidur. Saya tidak tahu apakah Liu Ruyan datang atau pengurus rumah tangga menaruhnya di sana. Ini berarti 32.000 yuan telah dilunasi dalam 3 hari. Aku mengambil kartu identitasku, melihat fotonya di samping tempat tidur. Wajahnya setenang danau yang tenang bagaimanapun. Dia tidak bisa melawan sifatnya sendiri, tidak bisa melakukan hal buruk. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan kembali normal. Saya terus keluar lebih awal dan kembali terlambat menjual ikan ku pasar sayur. Di pagi hari aku akan menuju ke Yulin menghitung berapa lama ayah saya bisa bebas dari penjara. Suara wanita yang ceria meledak. Tanya saya, bagaimana cara menjual ikan mas? Saya mendongak dan melihat aktor idola Bai Ningbing dan beberapa foto. Tindak lanjut tidak jauh di belakangnya adalah Liu Ruyan. Liu Ruyan menatapku seperti melihat orang asing. Wajah Bai Ningbing penuh sinar matahari menunggu jawabanku. Saya memahami mereka sedang melakukan tugas program. Saya sengaja menaikkan harga sebesar 1.000. Dia marah, Anda baru saja menjual wanita tua itu 15 pon. Kamu adalah bintang besar, dia adalah seorang ketua kota kecil. Berapa penghasilan Anda? Berapa penghasilannya? Tentu saja harga sisanya berbeda. Bai Ningbing bergumam, logika macam apa ini? Saudaraku, ini terlalu gelap, Karl. Aku mengangkat alisku dan tidak berkata apa-apa. Liu Ruyan bertanya padaku dengan tenang, kami tidak punya banyak uang sekarang. Apakah menurut Anda hal ini bisa dilakukan? Kami membantu Anda menjual ikan. Untuk sehari Anda memberi kami 2. Bai Ningbing menjual untuk 1 hari dapatkan 2 secara gratis. Liu Ruyan mengangguk. Saya menyerahkan pisaunya. Biarkan dia membunuh ikannya. Dia mengambil pisau itu dengan mudah, bergerak cepat. Pengeluaran isi saya menyerahkannya lagi kantong plastik. Dia mengambilnya dan melemparkannya ke dalam seluruh serah terima. Terlalu mulus. Bai Ningbing tercengang. Saudari Ruyan tidak tahu. Saya pikir Anda telah bermitra dengan orang ini selama bertahun-tahun. Mendengar ini, gerakan tangan Liu Ruyan terhenti. Saya terdiam beberapa saat. Liu Ruyan biasa memasak sup ikan untukku. Aku sedang duduk di meja dapur dengan dagu di tangan. Aku akan memberinya pisau dengan mudah, sendok bumbu atau semacamnya. Bai Ningbing sebenarnya melakukannya dengan benar di malam hari. Penjaga kios sayur bergegas ke halaman kecil saya sambil berteriak. Banyak komentar dalam siaran langsung hari itu. Aku iblis yang dingin, dia benar-benar membiarkan sang juara dunia membunuh Liu Ruyan sepanjang hari agar boda kita bisa minum sup ikan ini. Juga memalukan dan memikul beban yang berat. Ternyata itu untuk merebus sup ikan untuk Jiboda. Saya diam-diam menelusuri peningkatan besar dalam omset Alipay, hitung rekening masuk dan keluar. Saya memberikannya kepada mereka yang paling membutuhkan uang berdasarkan kertas putih dan masing-masing menghasilkan 1.000. Saya menerima panggilan. Dalam 2 hari ini adalah panggilan dari tim program Hometown Indream Sisinkans. Saya mengirim ikan, sepertinya kita perlu makan tambahan. Di malam hari saya menelepon petugas kios sayur dan kami pergi ke halaman pinggiran kota tempat kelompok program. Dari kejauhan, saya melihat Liu Ruyan dan sekelompok selebriti duduk-duduk di halaman kecil mengobrol dengan gembira dan santai. Samar-samar saya mendengar nama Liu Ruyan dan Jiboda sering disebutkan. Saya juga mendengar suara mungil Jiboda yang manis saat menghitung uang. Bai Ningbing meledak di sana. Dia berkata dengan tidak puas pada Jiboda, tidak masalah, apa yang Anda katakan biarkan orang luar yang menilai. Berteriak padaku lagi, kedua penjual ikan itu menurutmu siapa yang paling cantik di antara kita? Penjaga kios sayur yang membantu saya mengantarkan barang berjalan lebih dulu. Mendengus marah, menurutku Liu Ruyan adalah yang paling tampan. Tidak peduli dari sudut mana penjual sayur adalah penggemar setia Liu Ruyan. Dia selalu memberitahu saya tentang situasinya saat ini. Misalnya, rekor apa yang dipecahkannya? Medali apa yang kamu dapatkan? Dukungan apa yang telah Anda terima? Semuanya secara detail. Dia tahu segalanya. Tentu saja dia akan memilih Liu Ruyan. Semua orang tertawa. Kihiro Tatsuya Hawks. Mata Bai Ningbing tajam. Berhentilah mempermalukan diri sendiri. Bai Ningbing tidak yakin bangun
dan dekatkan wajahmu padaku. Katakan padaku siapa yang lebih cantik antara aku dan Liu Ruyan? Dia mengedipkan mata padaku di belakang punggung semua orang. Tolong beri aku sedikit. Wajah Liu Ruyan duduk jauh tidak menatapku. Yu Guangli dia mengambil cangkir teh di depannya. Tapi jangan terburu-buru untuk minum. Bai Ningbing menatapku penuh harap. Saya berhenti sejenak. Puaskan dia, dan Anda akan menjadi lebih cantik. Aku membalikkan badan dan mengambil keranjang bambu keluar dari gerbang halaman. Sebuah cangkir sepertinya pecah di belakang Anda, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Tempat menyenangkan yang indah itu tidak ada hubungannya denganku yang mencari kehidupan di hati ikan. Tapi itu masih ada hubungannya denganku. Saya tidak menunjukkan banyak wajah, namun entah kenapa perbincangan di acara tersebut menjadi semakin populer. Tim program memiliki indera penciuman yang tajam. Produser menemukan saya dengan cepat. Tanyakan padaku, apakah aku punya kekuatan lain ingin mengatur beberapa telur paskah untukku? Program itu mengatakan jumlahnya 5,000 sehari. Biarkan aku mempertahankan kepribadianku yang acuh tak acuh begitu saja. Saya diberi tugas untuk menggambar momen-momen tak terlupakan untuk para tamu. Yang pertama menggambar adalah Bai Ningbing. Dia mencoba menyenangkan adikku ketika dia muncul. Saya tidak menyangka Anda bisa bermain hiu dan menggambar. Luar biasa. Setelah lukisan itu selesai, dia kembali mengejarku dengan keras. Saudara Tian, di mana kamu belajar menggambar? Ini lukisan yang sangat bagus, bukan? Saya menjawab, sekolah seni ya Lydia. Sangat terkejut. Maka Anda adalah hiu? Saya bertanya, mengapa hiu begitu memalukan di kota kecil ini? Dia buru-buru menjelaskan, aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya merasa sedikit terlalu besar untuk bisa berguna. Saya tidak berbicara. Dia memimpin Bai Ningbing berkeliling kota. Ada dinding seni di dinding sekolah yang saya pimpin siswa saya untuk menggambar. Kertas minyak, rumah payung, ada berbagai pola yang saya ajarkan kepada pembuat payung untuk menggambar. Toko pewarna dasi, ada berbagai pola yang dirancang oleh guru, dan saya bersama-sama rumah orang tua, ada gambar yang saya buat berdasarkan deskripsi seperti apa rupa mereka ketika mereka masih muda. Aku memberitahunya menjual ikan adalah pekerjaan saya, melukis adalah hobiku. Tidak ada konflik di antara keduanya. Bai Ningbing mengaguminya dengan tulus. Untuk pertama kalinya kamu sangat istimewa. Setelah siaran langsung ini, sikap Bai Ningbing terhadap saya berubah dari kesopanan palsu berubah menjadi keintiman yang nyata. Sepertinya dia benar-benar menganggapku sebagai teman. Tamu lainnya, termasuk Jiboda, juga sopan. Hanya Liu Ruyan yang berbeda. Beberapa hari di halaman dia sengaja menghindariku. Setiap kali saya muncul, dia akan segera pergi. Saya sapa dia dengan sopan. Dia hanya mengangguk dari kejauhan. Satu hal yang diajarkan kehidupan kepadaku, saya hanya ingin hidup bahagia. Tidak akan ada gesekan internal, jadi saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Hanya memikirkan bagaimana memimpin para tamu. Kunjungnya lebih banyak harta karun kota kecil, menarik lebih banyak orang, berinvestasi, dan bepergian omong-omong. Anda juga bisa menghemat lebih banyak uang. Kata-kata yang tak terlupakan untuk Jiboda mengukir saat itu. Suara yang cerah. Saya membawa pakaian yang sudah dicuci kering. Dia mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, berikan padaku. Itu sama seperti yang dikatakan Liu Ruyan. Dia sebenarnya tidak kekurangan pakaian seperti ini. Dia dan saya duduk di bawah pohon di halaman kecil. Tidak ada yang mengganggu, hanya kameranya yang tetap berfungsi. Pembukaan Jiboda adalah sebuah masalah. Pernahkah Anda kehilangan seseorang? Aku tahu dia sebenarnya tidak bertanya padaku. Saya kehilangan orang yang sangat penting. Sangat muda saya pergi dari Liying ke Tiongkok Timur Laut bertemu dengan seorang saudara perempuan di sana. Kami sangat dekat. Dia mengajakku bermain si bawah. Aku menangkap ikan, ajak aku berlari melintasi pegunungan dan dataran. Kemudian saya pergi ke luar negeri bersama keluarga saya. Saya kehilangan kontak dengan saudari ini sejak saat itu. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak menyangka akan melihatnya di kejuaraan ski alpen dunia. Itu seharusnya menjadi momen paling tak terlupakan dalam hidupku. Saya sangat bersemangat. Lukisan-lukisan yang akan saya berikan kepada teman saya semuanya diberikan kepadanya secara tidak sengaja. Bisakah Anda membantu saya memulihkan pemandangan itu? Bisakah kamu menggambarnya untukku? Saya mengangguk dan mulai melukis. Setelah melukis, dia melihat dari tempat lain. Seru ini terlalu memulihkan, bukan? Sama persis saya diam. Saya ingat adegan itu dengan jelas. Ekspresivitas lukisan alam ketika sesuatu terjadi pada keluargaku. Liu Ruyan berpartisipasi dalam kompetisi di luar negeri. Televisi larut malam. Saya melihatnya memenangkan kejuaraan di layar TV langsung. Liu Ruyan berjabat tangan dengan rekan satu timnya memeluk seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang belum pernah saya lihat sebelumnya bergegas ke pelukannya dengan bunga di pelukannya. Wajah Liu Ruyan berubah dari terkejut menjadi gembira. Apa yang kamu bicarakan? Saat kamu bersamaku, dia selalu melankolis dan pendiam, dan
Ada sesuatu di wajahnya di TV yang belum pernah saya lihat sebelumnya, kepercayaan diri dan kegembiraan Jiboda. Menatap kata-kata itu sesaat kemudian dia berbalik untuk menatapku. Anda bahkan tahu pakaian apa yang saya dan Ruyan kenakan. Saya menjawab, permainan itu saya menonton Grand Slam ski alpine pertama di Tiongkok. Sulit untuk tidak mengingatnya dengan jelas. Apakah Anda penggemar Ruyan? Saya menjawab lagi dan lagi. Setelah mempertimbangkannya, saya hanya suka menonton ski kemasi. Kuas dan Kat saat bersiap untuk kembali, beberapa anggota staf sedang mengobrol di dekatnya. Diskusikan Jiboda, apakah ini pengumuman resmi? Yang satu mengatakan itu penting, dan yang lain mengatakan itu tidak penting. Pernahkah Anda melihat Sipe yang membuat pengumuman resmi sepihak? Jika Liu Ruyan mengungkap momen tak terlupakan besok saya berbicara tentang Jiboda juga, itu harus dianggap sebagai pengumuman resmi, maka program kita harus dilaporkan. Diperlukan tebak. Sudah berapa lama mereka menebak-nebak di internet pengumuman resmi akan dilakukan besok. Diperkirakan semua programmer di internet harus bekerja lembur. Aku mengambil kotak cat dan papan gambarku di punggung dan kiriku duduk di halaman pada malam hari dan mengamati bintang-bintang. Saya melihat lampu villa tingkat menengah menyala, menonton dalam diam untuk beberapa saat. Bibisian keluar dan mengenakan mantel pada saya. Fang Yuan, ada apa denganmu? Apakah Anda tidak senang merekam pertunjukannya? Jika Anda tidak senang, kami tidak akan pergi. Aku menggelengkan kepalaku dan tersenyum. Bagaimana kamu bisa tidak bahagia? 5.000 sehari. Keesokan harinya saya tiba di halaman kecil tempat saya melukis. Pagi-pagi sekali, Liu Ruyan tiba lebih awal. Tidur siang sambil bersandar pada kursi anyaman di bawah pohon belalang tua. Aku masuk dengan tenang, diam-diam mempersiapkan alat lukisku. Hari pertunjukan Liu Ruyan tidak terlalu memperhatikanku. Jadi saya dengan bijak meminimalkan kehadiran saya, tapi Liu Ruyan masih terbangun. Saya mendengar suara air mengalir. Saya tidak memandangnya, namun entah kenapa, aku merasa matanya selalu mengejarku dengan tatapan suam-suam kuku saat menyesuaikan. Warna Bai Ningbing juga ada di sini. Dalam 2 hari terakhir, setiap kali Bai Ningbing tidak melakukan apa-apa, dia akan selalu ada di dekatku. 2 hari yang lalu, tim program memainkan permainan tarik tambang kecil antara 2 orang. Bai Ningbing mengundang saya untuk berpartisipasi tanpa pasangan. Setelah kami memenangkan grup lain konfrontasi dengan Liu Ruyan dan Jiboda, saya hampir kalah. Bagaimanapun, Liu Ruyan adalah seorang atlet profesional. Saya tahu kebugaran fisiknya dengan baik. Akibatnya, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang merasa lega. Saya langsung jatuh bersama Bai Ningbing terbiasa bercandaksu memelukku dan berkata, adikku baru menyadari bahwa kamu cukup tampan. Setelah itu dia selalu menempel padaku. Dia mengikutiku sekarang. Kemudian dia bertanya kepada saya, apakah dia bisa belajar menggambar dari saya. Kemudian dia bertanya apakah saya ingin menjadi agen dan penata gaya pribadinya. Dia berkata, jika kamu menyukai Lei, kamu tidak ingin pergi. Tidak apa-apa jika aku memindahkan studioku ke sini. Saya tidak tahu bagaimana menjadi agen. Saya hanya bisa menggambar dan hiu tidak masalah. Jika Anda tidak melakukannya, saya dapat meminta agen saya saat ini untuk mengajari Anda. Saya tidak bisa berkata-kata. Bai Ningbing tiba-tiba mulai bercanda lagi dengan Liu Ruyan. Suster Ruyan, mengapa kamu minum pagi-pagi sekali? Apakah Anda berani melakukan sesuatu nanti? Hei, aku menoleh. Liu Ruyan benar-benar sedang minum. Perlukah minum agar berani saat mengumumkan hubungan secara resmi? Bai Ningbing terus berbicara. Dia minum 1 cangkir demi 1 cangkir. Saat itulah saya menyeret Bai Ningbing ke rumah pertanian tua beberapa hari yang lalu. Anggur buatan rumah yang diberikan oleh seorang lelaki tua. Saya tidak tahu bagaimana hal itu sampai ke tangan Liu Ruyan. Saya menyiapkan kanvas, sesuaikan warnanya, menyarankan Bai Ningbing untuk pergi. Bai Ningbing bertanya pada Liu Ruyan sambil tersenyum, Suster Ruyan, saya tinggal di sini. Oke, saya ingin melihat pacar saya menggambar. Liu Ruyan meletakkan gelas anggurnya. Beberapa hari yang lalu kamu bilang dia tampak seperti sepotong kayu menjadi dewa laki-laki. Sekarang Bai Ningbing segera menjadi cemas. Suster Ruyan, jangan bicara omong kosong. Kapan saya mengatakan itu? Mata Liu Ruyan kosong. Jangan menjawab panggilan lagi. Bai Ningbing mengangkat bahu dengan gembira, berbisik di telingaku, sebelum pergi saudaraku, jangan percaya apa yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang salah dengan dia. Akhir-akhir ini hantu yang sangat menderita dan sangat membenci. Setiap hari merasa sedih. Setelah Bai Ningbing pergi, Liu Ruyan meminum 2 gelas anggur berturut-turut. Saya duduk dengan tenang tunggu sampai dia mulai menjelaskan. Dia berdiri tiba-tiba tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rusak peralatan streaming langsung. Ayo cepat berdiri di depanku. Aku memandangnya dengan ragu. Dia membungkuk dan memeluk kursiku, menatapku. Nada dingin, kamu baik kurang dari 3 hari. Bai Ningbing telah membuka dan menutup mulutnya itu karena kamu sangat miskin.
sehingga kamu menjual ikan di pasar sayur. Apakah kamu tidak lupa berhubungan dengan seorang gadis kecil? Saya bingung, putar kepalamu ingin bangun dan pergi. Berapa banyak anggur yang kamu minum? Ada apa denganmu? Dia mendorongku kembali ke pekerjaan rumahku. Mendekat ke telingaku, nafas bisa terdengar seketika. Apakah itu demi uang? Bai Ningbing bisa memberikannya padamu, saya bisa memberikannya kepada Anda. Anda ingin mempromosikan Leiyin, Anda ingin menghasilkan uang apapun yang Anda inginkan. Baik-baik saja, saya dapat membantu kamu. Kamu tahu saya akan melakukan lebih baik dari dia. Feng Yuan, Anda tahu itu, bukan? Apakah saya tahu? Mungkin aku tahu, setidaknya aku tahu itu. Pada hari aku putus dengannya, sehari setelah dia memenangkan kejuaraan, dia kembali ke Tiongkok dan datang ke studio saya untuk mencari saya. Tapi dia memergokiku. Menggambar penyihir Slavia itu, Sutsubus itu, berbaring malas di sofa satin, hampir telanjang. Di sofa tempat dia berbaring saja, Liu Ruyan tetap di tempatnya diam-diam, tidak ada darah di wajah, dan saya masih belum berhenti menyikat gigi. Dia berjalan ke arahku dengan mata merah, dan berkata, kamu ingin menarik orang lain. Saya mengerti itu tidak masalah. Apakah Anda melihat saya memenangkan kejuaraan? Aku menatapnya dengan mataku sengsela dia dengan kejam. Liu Ruyan, saya bosan, serahkan laporan bank ini. Adalah uang yang Anda transfer kepada saya sebanyak 300.000. Kebanyakan di antaranya adalah hadiah uang hasil keikutsertaannya di berbagai tim kompetisi internasional. Jangan kembalikan sisanya. Awalnya itu adalah hadiahmu untuk menjadi model. Dia mencengkeram kertas itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Jari gemetar sang model membelai pipiku untuk terakhir kalinya, menatapku dengan mata sedih. Ujung jari sepanjang jalan ke bawah di dadaku. Apakah tempatmu kosong? Saya tidak menjawab. Saya tidak akan pernah melupakan ketidakberdayaan dan kesedihan Liu Ruyan adegan ketika saya membanting pintu dan berjalan keluar. Jadi, saya bisa memahami ketidakpeduliannya, ketidakkekalannya. Saya putus dengannya dengan cara yang paling menyakitkan. Ketika saya menikamnya, dia tidak mengatakan sesuatu yang keterlaluan itu, bahkan diteruskan kepada saya keesokan harinya. Sisanya 700.000. Saya tidak tahu bagaimana dia mengumpulkan uang itu. Uang ini bertemu mantan yang mulai gejolak lalu menyerah. Dia memiliki cukup pengendalian diri, cukup layak saat ini. Anda hanya berbicara omong kosong ketika sedang mabuk. Hanya dengan begitu Anda akan kehilangan ketenangan. Saya mengingatkannya dengan dingin. Liu Ruyan, kamu mabuk, jangan lupa kamu punya pacar. Adapun Bai Ningbing, bagaimana dengan aku dan dia? Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Saat itulah Liu Ruyan melonggarkan cengkeramannya padaku, berdiri dan bergumam pada diri sendiri, tidak ada hak untuk ikut campur. Anda benar. Saat ini direktur bertanya di luar, mengapa siaran langsungnya terganggu. Tidak ada suara dari headset, juga suara Bai Ningbing juga muncul. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Butuh bantuan? Liu Ruyan berbalik dan meninggalkan halaman kecil. Maaf, Direktur Su baru saja menghubunginya. Beri aku waktu 20 menit. Mulai nanti. Ketika kembali wajahnya terasa lebih segar. Sepertinya aku mulai sadar. Dia meminta maaf padaku dengan sopan. Dia duduk kembali di kursi anyaman dan berkata, sudah waktunya untuk memulai. Ruang bicara dia telah kembali ke penampilan normalnya, terasing, sopan dan tenang. Mereka benar-benar berbeda dari sekarang. Saya sedikit terkejut. Apakah dia akan membuat pengumuman resmi? Dia memulai uraiannya. Saya tidak ingin menggambar momen tertentu. Saya ingin meminta Anda menggambar seseorang. Untuk saya momen paling tak terlupakan dalam hidupku semua berhubungan dengan orang yang sama. Suara sutradara keluar dari headset Liu Ruyan. Apakah Anda ingin pengumuman resmi? Saya mendengar pengumuman direktur lagi. Staf mengatakan kepada tim publisitas media sosial untuk bersiap program hari ini, harus dilaporkan dan minta Ji Boda segera datang. Liu Ruyan melepas headset dengan alisnya. Lanjutkan apa yang kamu katakan. Dia adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Dia adalah mawar itu pinus dan cemara itu duri. Dia adalah jiwa yang kompleks dan menawan. Dia mengajariku banyak hal. Dia mengajariku cinta. Ajari aku untuk membenci. Ajari aku untuk berharap. Ajari aku putus asa. Dia liar, namun terkendali. Dia memanjakan, namun terkendali. Dia jahat, tapi baik hati. Dia penuh gairah, tapi dingin. Dia manis, tapi penuh kebencian. Semua kata-kata bagus bisa digunakan untuk menggambarkan dia. Semua kata jelek bisa digunakan untuk menggambarkannya. Dia dicintai sekaligus dibenci. Saat Anda bahagia, Anda merasa seperti sedang duduk di langit. Rasa sakitnya membuat seluruh organ dalam terbakar. Saya tenang dan tenang, tidak masalah. Akulah rubah di padang pasir yang menunggu suara langkah kakinya. Dia adalah seorang pangeran kecil yang bahkan tidak peduli dengan mawar. Dia tidak pernah benar-benar peduli padaku. Faktanya, dia mungkin tidak punya hati sama sekali. Dia membuang muka, berhenti melihat ke kamera, tapi
menatapku seperti elang. Namun meskipun demikian aku masih terkutuk gila dan putus asa. Aku mengencangkan kuas di tanganku. Ujung jari pucat Liu Ruyan berkata dengan lembut, di akhir mencintainya lukisan menghadap kamera. Kurang dari 5 menit berlalu aku tidak bergerak sepatah kata pun. Seluruh tim program terdiam seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Di mana pengumuman resminya? Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan Jiboda. Terakhir, sutradara mengirimkan pesan melalui headset terlalu eksplosif, tapi itu tidak masalah, sama saja siaran langsungnya meledak. Popularitasnya masih meningkat. Pelukis, jangan berhenti, ikuti saja apa yang dikatakan Liu Ruyan. Saya mengambil pena beberapa kali, biarkan beberapa kali lagi. Agak sulit untuk mengarahkannya. Bagaimana kalau Anda mencoba lukisan abstrak yang mengekspresikan emosi? Di bawah tatapan Liu Ruyan saya menyesuaikan emosi saya beberapa kali. Akhirnya saya berdiri dan membuang headset tersebut. Saya memikirkan pertengahan musim panas ketika saya pertama kali bertemu dengannya, memikirkan tubuh yang menantang angin dan salju untuk datang menemuiku, memikirkan sofa tengah malam, wajah tidurnya yang damai. Aku ingat cara dia menatapku setiap saat, memikirkan ciumannya yang hijau dan penuh gairah, memikirkan matanya yang patah dan putus asa, kenangan yang sengaja disegel, emosi yang telah terpendam selama bertahun-tahun tercurah dalam sekejap, menutupiku secara berlebihan. Hari-hari ketika dia memenangkan kejuaraan berturut-turut, saya keluar dari penjara ayah saya Takayama no Sato. Dia menukik ke bawah seperti elang yang terbang tinggi. Gelombang salju yang timbul bergulung dan menyebar kemana-mana melewati garis finish dengan indah. Dia melambaikan medali emas bersemangat tinggi, sangat percaya diri dan mempesona. Tiba-tiba saya menemukan ada kesenjangan besar antara saya dan dia. Tinggalkan ayahku, saya bukan apa-apa, jalani kehidupan tanpa beban. Sejak kecil tidak pernah menderita apapun, belajar gelar Master of Arts di luar negeri, artis yang memproklamirkan diri, namun tidak ada hasil yang luar biasa. Meminjam dari sumber daya ayah, mengadakan beberapa pameran seni, tapi saya belum menjual beberapa lukisan. Tapi Liu Ruyan berbeda, dia tidak mendapat dukungan. Sejak dia masih kecil membawa kakek yang sakit parah menuju puncak dunianya, dan duniaku runtuh. Dunianya akan dipenuhi dengan tepuk tangan dan bunga, akan selalu ada gadis di sisinya yang bisa membuatnya bahagia. Dan ayahku di penjara, ibu tiri yang dimanjakan adik-adik yang masih bersekolah, hutang luar negeri yang tinggi. Saya tidak memenuhi syarat untuk menelepon seorang gadis yang berjuang untuk keluar malam kembali ke rawa. Saya tidak yakin dia akan masuk ke rawa ini untuk saya. Jadi sebelum dia memunggungi saya memilih untuk pergi sendiri. Aku membuang kuasnya, celupkan cat ke telapak tangan Anda dengan jari telunjuk. Aku mengolesi kanvas itu dengan marah untuk melampiaskan amarahku. Aku menggambarnya, aku menggambar masa lalu, menggambar masa kini, menggambar olok-olok takdir. Gambarkan kepengetutanmu sendiri, melukis sampai saya lupa waktu, lupa ruang, lupakan segalanya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menggambar. Setelah melukis, wajah saya berlinang. Air mata, jari-jari berbintik-bintik, duduk lumpuh di tanah. Nanti untuk waktu yang lama lukisan itu dan siaran langsungnya menjadi berita utama di media besar. Banyak blogger seni mulai menggabungkan gambaran Liu Ruyan, jelaskan lukisan saya. Pada saat yang sama, tsunami opini publik datang dengan cepat. Seluruh internet mencari wanita yang mengalahkan juara dunia Liu Ruyan. Sudah jelas dia memang dewa laki-laki nasional Jiboda. Dia sendiri keluar untuk mengklarifikasi. Saya sudah mengatakannya 10-0 kali Ruyan, dan aku hanya berteman, tapi Anda tidak pernah mempercayainya. Apakah teman bermain masa kecil harus berupa pacar? Apakah pertemuan pribadi jika kita sering bertemu? Apakah saling menghargai harus berupa cinta? Semua berita Weibo tentang tahun-tahun awal Liu Ruyan telah dibaca semua orang dengan cepat, sampai pada suatu kesimpulan, pria itu ada hubungannya dengan angka 7. Pertama-tama, Liu Ruyan akan mengirimkan tanda air digital setiap tahun baru. Gambar berkacika diperhatikan lebih dekat, artinya selamat tahun baru telah diterbitkan terus-menerus selama 7 tahun. Sekarang kedua, Liu Ruyan, seluruh Seforce yang mengikuti kompetisi angka 7 dibordir di bagian dada. Pada akhirnya, setiap donasi yang diberikan Liu Ruyan berhubungan dengan angka 7. Selebriti pria yang berulang tahun di bulan Juli atau tanggal 7 semuanya terdaftar. Kemudian, suara-suara mulai menunjuk ke arah orang pertama yang mengetahuinya adalah saya, adalah Jiboda. Dia menemukanku perubahan dari gaya sayang di masa lalu, berbicara dengan serius. Aku juga tidak yakin itu kamu menabraknya. Ruyan gugup di dalam mobil hari itu, tangannya gemetar dan terengah-engah. Ucapkan kata-kata kasar lagi. Aku harus membawamu ke rumah sakit. Saat kamu sampai di rumah sakit, mintalah aku membelikanmu pakaian kering. Saya kira itu kamu dalam beberapa tahun terakhir. Dia mencarimu kemana-mana, sangat sulit untuk menemukannya. Saya tahu Anda berada di lilin villa lain yang diam-diam terletak di tengah gunung. Keluarkan jejak ini
Lagi tapi aku menemukanmu tapi aku tidak berani mendekat. Tentang kenapa aku begitu percaya diri, orang yang luar biasa merasa rendah diri di hadapan Anda sangat berhati-hati. Saya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang membuat Anda harus meninggalkannya. Jika itu hanya urusan ayahmu mungkin Anda harus percaya padanya, kecuali hidup dan mati, segala sesuatu di dunia ini adalah hal yang sepele. Jika ada kesulitan, kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Jika Anda benar-benar tidak menyukainya, setidaknya beri dia penjelasan, bantu dia. Aku mencobamu berkali-kali, sejujurnya saya tidak dapat melihat apa yang Anda inginkan. Mungkin hanya Anda yang tahu. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Hari di mana aku selesai melukis, Liu Ruyan menatapku dengan sedih. Hatiku berantakan. Jawaban yang dia harapkan akan terdengar tersangkut di tenggorokanku. Saya tidak bisa mengatakannya sama sekali. Ayah di penjara utang luar negeri yang tinggi, tidak ada yang berubah. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk menanggapinya? Akhirnya dia tersenyum lega meninggalkan halaman nama-nama di seluruh buku putihku. Hari itu kirimi saya pesan satu demi satu. Dia mengatakan dia menerima kompensasi sejak itu. Keduanya menjadi jelas. Saya terkejut, memikirkan 3 hari di villa itu, memikirkan KTP yang dibawa pergi. Aku diam-diam mencoret semua nama yang ada di buku putih itu. Tulis Liu Ruyan, 5250 di halaman terakhir. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasinya? 20 tahun, 30 tahun. Saya tidak tahu Liu Ruyan dan saya membuat kesepakatan diam-diam dan berhenti menghubungi satu sama lain. Weibo terakhir yang dia posting adalah tentang saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tidak dipaksa siaran langsung. Itu hanya ucapan mabuk dan penuh kebencian yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Maaf telah menyita sumber daya publik saya. Harap semua orang berhenti mengkhawatirkan urusan pribadi saya. Semoga kalian semua bahagia. Lalu separuhnya hilang, tidak pernah muncul di depan media lagi. Tidak ada yang tahu kemana harus pergi. Beberapa orang mengatakan itu ada di balik layar. Beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka pergi jauh ke pegunungan dan gurun untuk beramal. 2 tahun kemudian, saya sedang menunggu penerbangan saya di Bandara Naples, menyaksikan pesawat lepas landas dan mendarat di luar jendela. Hatiku terasa lebih rileks dari sebelumnya. Baru saja saya melunasi semua hutang yang Liu Ruyan bantu saya lunasi. Sebagian diperoleh dari penjualan lukisan. Sebagian darinya diperoleh oleh ayah saya 2,5 tahun yang lalu. Ayah dibebaskan lebih awal. Ketahuilah bahwa kompensasi telah dilunasi. Di muka ayah menghela nafas. Apakah dia gadis yang kamu bicarakan? Adalah anak yang baik, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Kita tidak bisa kehilangan semua aset yang kita miliki padanya. Tapi koneksinya masih ada. Ya, segera memulai bisnis baru. Dia mengunjungi keluarga pekerja yang menderita satu persatu. Catatlah kesulitan-kesulitan yang ada di rumah. Kompensasi akan diberikan setelah kunjungan kembali rutin di masa mendatang. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan, tetapi saya masih bersedia bekerja. Dengannya ditugaskan pada posisi yang sesuai. Ia mengatakan ganti rugi yang ditetapkan undang-undang bisa dilunasi, tapi hidup dan rasa sakit tidak akan pernah jelas. Dia harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk membayar kembali, dan kata-kataku bisa laku dengan harga tinggi. Itu berasal dari program itu. Lukisan itu menjadi hit besar saat itu. Analisis gaya melukis program video dengan konotasi kreatif bermunculan silih berganti pedagang seni yang telah menolak saya sebelumnya datang untuk meminta maaf. Minta saya untuk menjual lukisan itu kepada mereka dan berjanji tidak peduli berapa harganya. Aku bahkan membuat 2 serta lukisan saya yang sudah lama dikirim ke luar negeri dan sudah lama tidak dirawat. Itu juga dengan cepat terjual habis. Beberapa orang bahkan pergi ke Leyin semalaman untuk membelinya. Lukisan murahan saya pasang di studio lokal saya. Ternyata lukisan pemandangan ada 1 atau 200 yang tertinggi dipecat hingga lebih dari 100.000 yuan. Satu-satunya lukisan tentang Liu Ruyan yang masuk pasar itu adalah Teres Villa. Saat itu foto dirinya berdiri seperti seorang aris meski profil karakternya tidak begitu jelas, tapi itu cukup membuat orang mengira lukisan itu dibeli secara anonim dengan harga tinggi. Kali ini saya pergi ke luar negeri untuk mengambil beberapa kata yang telah saya simpan sebelumnya yang tidak untuk dijual. Kata-kata Liu Ruyan hanya ada beberapa orang yang menunggu di terminal bandaran. Bai Ningding menelepon saya, adik agenku yang tampan, kapan Anda akan kembali ke Tiongkok? Ada naskah film yang sangat bagus berjudul Desert Thorns, cepat kembali dan bertarung. Untukku saya gagal. Jangan berteriak, saya bukan agen Anda. Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber daya untuk Anda. Saya tidak peduli, lihatlah informasi yang saya kirimkan kepada Anda. Kata Jiboda, hanya Anda yang bisa melakukan ini. Tutup telepon, periksa lampiran email. Bingung baca 10 baris sekilas sampai dia menatapku dengan tenang sedingin salju di puncak gunung. Dia
Kembali aku melihat namanya dengan linglung anak laki-laki di sebelahku tiba-tiba datang serunya, dengan lembut Anda adalah pelukis Fang Yuan, Anda adalah istri yang dirindukan Liu Ruyan kanan. Aku meletakkan ponselku, lihatlah dia dengan heran dia terus merendahkan suaranya. Jawabannya terletak pada lukisan Anda, tak seorang pun di antara mereka yang bisa menggambar karya seperti itu kecuali Anda adalah orang yang terlibat. Saya tidak yakin. Tunggu, sampai dia terus berbicara. Anak laki-laki itu memegang tanganku. Faktanya, banyak orang yang menduga itu adalah Anda. Saya juga berpikir itu 100% Anda. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu memiliki dia di hatimu? Anak laki-laki itu menatapku penuh harap dan bertanya lagi. Saya pikir pasti ada beberapa, tapi saya tidak mengerti bahwa dia melakukan pacaran yang begitu rendah hati. Kenapa kamu masih acuh tak acuh? Mengapa? Tentu saja Anda harus melunasi uangnya terlebih dahulu. Sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, tol, hanya dengan menjaga kemandirian ekonomi. Hanya jika Anda tidak berhutang pada siapapun, Anda dapat memiliki hati nurani yang bersih. Katakan sesuatu dengan percaya diri. Cinta itu tulus dan bukan pertimbangan material. Saya mengeluarkan tiket pameran seni pribadi dari tas saya, menyerahkannya padanya. Sederet huruf kecil di tiket bertuliskan mudar untuk Desember. Ketika orang bersinar terang disukai dicari. Hanya ketika Anda berada di lembah berlumpur dan sengsara, orang yang masih mencintaimu seperti dulu ini berarti meninggalkan dunia. Bersihkan timahnya, cintai keberadaan jiwamu. Saya bilang akan diluncurkan bulan depan. Anda pergi dan melihat-lihat, mungkin Anda bisa menemukan jawabannya. Pameran ini akan menampilkan semua lukisan tentang Liu Ruyan tentu saja, kecuali yang telanjang. Saya pernah melihatnya menggambar sebelumnya. Ada juga yang mengandalkan rencana nanti. Ditambah kumpulan yang diambil kali ini, total ada 179 gambar. Apakah teriakan kegembiraan anak laki-laki itu seperti yang kukira? Apakah dia tahu akankah dia pergi? Aku melihat keluar jendela dan senyum mengembang di bibirku. Saya menantikan episode tambahan dari sudut pandang Liu Ruyan. Dia bukan orang pertama yang memelukku, namun ketika kita mencapai situasi putus asa, aku hanya ingin meneleponnya. Jika Anda hanya bisa hidup dengan menjual jiwa dan raga Anda, kalau begitu kuharap ini pertama kalinya aku bertemu dengannya di sekolah menengah 01 Nanceng. Dia sedang berbicara di kantor kepala sekolah, tanya wakil kepala sekolah. Apakah beasiswa dialokasikan berdasarkan peringkat komprehensif, jangka menengah dan akhir? Di kantor suaranya acuh tak acuh, namun kuat. Kepala sekolah Wu, yang kami siapkan adalah beasiswa, bukan beasiswa uang. Ini hanyalah pelengkap untuk nilai bagus. Memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan di rumah adalah bantuan yang tepat waktu. Saat itu, saya sedang memegang formulir permohonan penarikan, berdiri bersandar pada dinding dan bekerja paruh waktu di luar kantor. Tidak ada yang bisa belajar dengan baik, tidak bisa menghasilkan banyak uang juga. Saya awalnya berencana untuk tidak membacanya. Pergilah bekerja. Dia tidak melihatku ketika dia keluar, tapi aku ingat punggungnya. Keesokan harinya saya menerima beasiswa yang sangat besar. Bursa Kimia Fong juga tahu namanya. Fang Yuan mencari namanya. Yang pertama adalah postingan yang sangat populer. Tugas kelulusannya menyebabkan kegemparan di universitasnya. Dalam informasi publik, pihak sekolah mengklaim bahwa kebebasan berkreasi tidak akan diganggu, namun media asing secara seragam mengkritik dan menindasnya. Ia dicap sebagai pelukis dengan motif tersembunyi. Tak untuk propagandis ideologis. Dia tidak peduli bicara tentang lukisan sekecil itu. Anda takut? Bersemangat tinggi, penuh percaya diri. Saya bertemu dengannya lagi di Nanshan Villa. Ayah saya bekerja sebagai sopir di sana. Dia memiliki keluarga baru, tidak mau peduli padaku. Saya bahkan tidak ingin khawatir kakek saya yang sakit parah tidak mendapatkan uang. Tapi aku melihatnya lagi di depan jendela vilanya. Dari lantai ke langit-langit sosoknya seperti bunga pir yang dingin. Kata pengurus rumah tangga, dia ingin menggambar saya, membiarkan saya berdiri di teras selama sehari dan mendapat bayaran sebenarnya. Tidak ada imbalannya. Saya juga bersedia dia mensponsori saya selama setahun penuh, tapi dia sendiri tidak tahu. Pikirkan kembali kata-kata dalam surat terima kasih Anda setiap bulan. Saya pikir dia mungkin belum pernah membacanya. Dengan cermat dia penuh perhatian dan serius saat melukis memenuhi semua imajinasi saya tentang seorang pelukis. Namun 3 tahun kemudian, dia berbeda di hotel resort di resort ski. Dia mendekatiku dan bertanya tentangku. Dia bertanya di mana saya belajar bermain ski, di mana saya dapat menggunakan studi saya. Saya telah tinggal di pegunungan bersama kakek saya sejak saya masih kecil. Di musim dingin, saya bermain ski menuruni gunung. Tentu saja dia tidak akan mengetahui hal ini. Beri dia alat ski. Dia mabuk. Hari itu tanyakan kepada saya, apakah saya ingin menjalani kehidupan yang lebih santai. Dia bukan orang pertama yang menyarankan hal ini, tapi dialah orang pertama yang membuatku sedih karenanya. Dia tidak tahu
Saya bisa melanjutkan belajar maka Anda bisa menjadi lebih besar bisa masuk tim provinsi itu semua berawal dari kata-katanya dari bantuannya yang tepat waktu orang yang paling saya kagumi dan hargai tiba-tiba turun dari altar. Ini membuatku merasa tidak nyaman yang membuatku semakin sedih adalah itu di matanya yang saya miliki hanyalah sepasang yang cantik kulit yang bisa ditukar dengan uang lalu bagaimana jika saya bergabung dengan tim provinsi? Apa artinya itu baginya? Saya menolaknya tapi saat kakak diicu saya, masih menelponnya harga diri tidak layak disebutkan dalam menghadapi hidup dan mati. Jika Anda hanya bisa hidup dengan menjual jiwa dan raga Anda lalu aku berharap ini adalah hari di mana dia melepas pakaiannya di depannya sayang sekali, yang belum pernah saya alami seumur hidup saya pikir, saya sudah siap secara mental tapi sebenarnya tidak namun segera saya menyadari bahwa saya salah berpikir dia menghabiskan sepanjang hari dan malam di depan kanvas tidak ada kenajisan di mata yang menatapku dia hanya ingin menggambarku saya merasa malu dan menyalahkan diri sendiri atas kesalahpahaman. Saya sebelumnya dia menghabiskan 2 bulan di lukisan musim panas saya di akhir musim panas dia mengirim saya ke sekolah aku bertanya padanya apakah kamu menghabiskan 1 juta hanya untuk melukisku. Dia gagal mengapa Anda ingin memberikan layanan lain dia. Selalu berbicara seperti ini tapi perilakunya membuatku merasa panas. Di belakang telingaku jawab, saya meminjam uang aku, akan membayarmu kembali. Secara perlahan dia menyentuh rambutku liuru yang tersenyum, dan berkata, berlatihlah dengan baik belakangan. Saya sering pergi ke dan dari studionya. Dia juga sering muncul di depan sekolahku rekan satu tim saya bertanya kepadanya, apa hubungannya dengan saya? Saya bilang rekan satu tim idola saya harus tertawa, karena mengidolakan idola pria Anda itu benar. Ada rekan satu tim bernama Ayu, yang berpengalaman dalam menjalin hubungan. Diam-diam bertanya padaku, apakah aku tidur bagaimana dengan itu saya mendengar, bahwa saudara laki-laki saya, pada umumnya sangat santai, saya sedikit marah katakan padanya, untuk tidak berbicara omong kosong dia mencibir apa, yang harus berpura-pura kapanpun. Kalian berdua punya waktu luang, kalian tetap bersama, dan tidak tidur. Apakah Anda berbicara di balik selimut? Tidak ada yang tahu hubunganku dengannya. Hanya sebatas pelukis dan model saat dia melukis. Seperti memasuki dunia lain fokus sangat buruk lihatlah aku seolah aku adalah sebuah objek ini awalnya meyakinkan saya karena dia masih dia yang halus dan murni dalam pikiranku namun kemudian perlahan beberapa hal berubah bukan karena dia telah berubah akulah yang telah berubah saya akan melakukannya karena kata-katanya yang kadang-kadang lucu melempar dan berputar larut. Malah ingat berulang kali juga saat dia setengah bercanda dengan wanita lain namun, saat berbicara mesra duka saya bosan ada begitu banyak wanita hebat di sekelilingnya tapi aku tidak bisa tidak mengingat denyutan yang disebabkan oleh ambiguitas itu. Saya sering memikirkannya eksistensi macam apa aku ini? Saya mencoba bertanya kepadanya, mengapa dia hanya melukis saya dan bukan yang lain? Dia lelah menjawab tentu saja, akan digantikan oleh yang lainnya itu saja saya dilahirkan dalam debu seperti ini seseorang. Tenggelam di lautan manusia untuk dia di mana akan ada sesuatu yang istimewa. Pertemuan adalah lukisan saat itu dia naik ke leherku saat bibir merah menyala hendak menciummu tanpa sadar aku menoleh dan menciumnya. Lalu apa ada sebuah kata yang disebut kekacauan dan pengabaian awal yang tidak jelas seringkali menandakan akhir yang tidak jelas aku tidak ingin hanya menjadi boneka saya serakah dan menginginkan lebih jadi saya berlatih seperti orang gila saya ingin. Memenangkan lebih banyak penghargaan saya ingin melunasi hutang saya kepadanya sesegera mungkin aku ingin tempat di mana dia bisa melihatku tapi penghindaranku membuatnya langsung kehilangan minat padaku 3 bulan dia bahkan tidak mengizinkanku pergi. Ke studionya ini membuatku sangat panik aku memutar otak untuk mengirim pesan padanya. Mencoba meringankan hubungan dia, hanya mengingat secara selektif ketika 2 orang terpilih menjadi tim nasional aku segera memberitahunya dia. Hanya menjawab dengan enteng selamat saya, dengan cemas bertanya kepadanya, apakah kami bisa bertemu dengannya. Dia mengabaikannya selama seminggu sebelum aku pergi dia akhirnya datang tim sekolah sedang makan malam saat itu dia tampak, seperti bintang besar melepas kacamata hitam memanggil namaku semua orang mencemuh dia dikelilingi, dan duduk ada banyak gadis. Yang merayunya bahkan ada gadis-gadis di meja sebelah, yang datang untuk memulai percakapan. Semua orang bertanya kepadanya, apa hubungannya dengan saya? Dia bertanya pada kakak, dan adiknya Liu Ruyan adalah anak yang serius sangat mengolok-olok dia aku makan dalam diam hari itu saya tidak tahu hidangan apa yang ada di piring di depan saya dia. Duduk di sebelahku tapi sepertinya, ada tembok di antara kita dia lebih dekat dengan orang lain, yang dia temui pertama kali dibandingkan dengan saya. Hingga Ayu pun menatapnya dengan wajah datar, dan berkata saudaraku,
Bisakah kamu menambahkanku di WeChat? Saya tidak pemalu, saya berada di jalur yang benar. Saya akhirnya tidak tahan, dia mengangkatnya dan pergi. Apa yang dia katakan, pikiranku kosong, tidak bisa mendengar. Yang terus aku pikirkan adalah mengapa aku menghindarinya terakhir kali. Seharusnya aku tidak menghindarinya selama dia masih mau memperhatikanku, selama dia masih bersedia menarikku, selama dia tidak memperlakukanku seperti saudara perempuan atau anak kecil, selama dia mempunyai pemikiran ambigu sedikit pun tentangku. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Saya senang dengan itu. Aku menciumnya saat aku sangat cemas. Dia membalas ciumanku. Dia mengaku optimis. Ini disebut stabilitas dalam ingatanku. Ini adalah tempat seperti mimpi. Ketika saya melihat pesannya, saya baru saja menyelesaikan pelatihan untuk beberapa acara ski alpin. Itu adalah liburan festival musim semi. Tidak ada transportasi dari tempat latihan ke kabinnya. Di tengah badai salju saya berjalan lama, sebelum tiba di depan pintunya. Buka pintunya, namun dia melihat seorang wanita anggun memegangi kakinya. Seperti apa rupa perawatnya? Dia jelas seorang sucubus. Mengapa dia membutuhkan model wanita? Jika aku tidak datang, apa yang akan terjadi antara dia dan sucubus? Fang Yuan menelepon dan berkata dia memiliki sosok dan penampilan yang bagus. Aku akui aku cemburu. Aku dengan gugup dan kuat memegang tangannya menempel di kulitku. Saya tidak percaya saya telah berlatih selama bertahun-tahun ini akan lebih buruk daripada sulaman yang dilakukan di gym. Dia bertanya padaku, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Glow yang sepi. Saya menyenangkan dia. Saya merayunya. Saya menyerah padanya. Saya memintanya dari dia. Saya merawatnya dengan baik. Kaki terkilir, namun dia juga menghukumnya dengan kejam dan brutal. Seks bebas, manjakan diri dengan rintihan dan keterpurukannya. Saat gairahnya melonjak tenggelam abadi, semuanya seperti mimpi. Sekalipun itu mimpi, suatu hari kamu akan terbangun, hari di mana saya memenangkan kejuaraan. Saya meneleponnya berkali-kali. Dia tidak menjawab. Cemas terburu-buru kembali ke studio domestik. Dia sedang menggambar model wanita itu hampir telanjang. Saya menekan ketidaknyamanan batin saya. Menurutku dia seorang pelukis. Dia selalu ingin menggambar-gambar orang lain, tapi dia memberitahuku dia lelah. Dia bahkan melunasi hutang yang saya transfer kepadanya. Dia bilang kamu tidak perlu membayar kembali sisanya. Anggap saja itu sebagai hadiahku karena telah menjadi modelnya selama 2 tahun terakhir. Remunerasi teladan. Ternyata meski saya mencapai posisi juara dunia, masih tidak ada apa-apa di matanya. Saya berhenti melukis ketika saya bosan melukis. Setelah tidur, saya kehilangan minat. Tapi yang jelas saat saya berada di iglo, dia berjanji padaku ketika saya kembali ke Tiongkok. Tonton film kakek bersama saya. Hatiku begitu dikosongkan olehnya. Apa yang harus diisi? Tidak ada yang perlu diisi. Keesokan harinya saya meminjam uang dari beberapa pelatih yang saya kenal baik. Diteruskan padanya pergi menemui kakek. Kemudian kami terjun langsung ke sebuah resor salju utama untuk pelatihan dan kompetisi yang intens. Setengah tahun kemudian kakek meninggal. Satu-satunya kekhawatiran hilang. Tiba-tiba aku merasa bingung tentang arti hidupku. Saya hanya bisa bekerja lebih keras untuk mengikuti berbagai kompetisi. Saat saya mabuk, saya terjun payung bermain ski di Alpine. Itu adalah saat yang sangat menegangkan. Lebih dari setengah tahun aku jarang menyentuh ponselku. Saya khawatir. Mau tidak mau saya ingin mengganggunya. Saya ingin meninggalkan jejak martabat terakhir pada diri saya. Saya tidak ingat malam musim dingin yang mana tanpa tidur saya berjalan ke pintu studionya secara tidak sengaja. Ada lampu menyala di dalam. Berdiri di depan pintu selama beberapa jam ketika saya tidak pernah punya keberanian untuk mengetuk pintu dan ingin pergi. Pintu terbuka. Itu pria yang aneh. Saya kesulitan untuk berbicara. Radius, apakah dia di sana? Kata pria itu. Rumah itu berganti pemilik setahun yang lalu. Sesuatu terjadi pada industri kimia Fang. Semua aset telah terjual. Keluarga mereka ketuanya di penjara. Anak-anak tidak tahu keluarga mereka berhutang banyak. Pikirkan cara untuk melunasi utangnya, bukan? Itu setahun yang lalu. Tidakkah kamu tahu kata-kata yang tidak asing atau hambar itu meledak di dadaku seperti guntur. Inilah yang dia lakukan secara tiba-tiba dan mendesak. Apakah Anda ingin menjernihkan alasan hubungan Anda dengan saya? Pencerahan yang tiba-tiba diikuti oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Perasaan takut itu seperti kilat mengangkat tulang ekornya ke atas sampai ke punggung dan sampai ke belakang kepala. Hatiku yang berlubang langsung dipenuhi es hijau duri asam. Kenapa aku baru sadar sekarang saat dia sangat membutuhkanku? Apa yang saya lakukan? Aku memutar nomornya dengan gemetar. Keluar saya mengirim pesan WeChat dan keluar dia, dan aku tidak punya teman yang sama. Saya tidak punya cara untuk menemukannya. Menemukan seseorang ternyata sangat sulit, terutama ketika sumber daya terbatas. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada pilihan karir, saya tidak bertahan di tim sebagai pelatih. Tidak kuliah untuk menjadi guru. Sebaliknya,
ia memilih memasuki industri hiburan hasilkan uang dengan cepat pengaruh luas. Tunggu sampai aku menemukannya jika dia membutuhkan aku, terus bisa membantunya. Saya mulai menerima dukungan iklan, menerima film dan menerima variety show. Temukan dia, saat bekerja hampir 3 tahun kemudian, saya menemukannya pasar sayur yang sibuk kerumunan. Yang ramai dia ada di sana. Sangat dekat tapi jauh sekali tangannya yang selama ini, hanya memegang kuas tangkap pisau cukur dengan terampil bermain isi perut ikan di warung ikan. Penampilan tenang, tidak merasa terbebani dengan kehidupan sama sekali, seperti bambu yang keras tetap kuat. Meski banyak kesulitan, biarkan angin timur, barat, utara dan selatan saya berkeliaran di pasar sayur. Saya tidak berani maju selama beberapa hari. Saya tahu dia orang yang kuat, dia adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Dia sangat tidak menyesal orang yang berbalik dan pergi. Dia pasti tidak ingin aku melihatnya seperti sekarang. Anda tidak akan pernah secara terbuka menerima hadiah uang atau materi saya. Lalu aku melihat ada seorang wanita, di sebelahnya seorang wanita naksi. Dia sering pergi ke warung ikan untuk membantunya mengemas sisa makanannya. Hari itu, saya memperhatikan dari kejauhan. Dalam waktu yang lama saksikan mereka mengobrol dengan mudah dan alami. Mereka kembali mendorong sepeda roda 3 itu bersama-sama di bawah matahari terbenam. Punggung kedua orang itu menjauh, tidak terlalu hangat. Tiba-tiba aku berpikir bahwa dia tidak ingin melibatkanku. Jadi pergilah. Mungkin itu hanya passion saya sendiri, mungkin dia hanya bosan. Saya bosan, mungkin aku harus belajar melepaskannya. Tapi saya tetap melakukan sesuatu untuk membeli. Anda dapat melihat villa di halaman kecilnya itu. Dorongan hati meyakinkan Jiboda untuk berpartisipasi di kampung halaman impiannya. Episode terakhir dari program ini berhasil dijadwalkan di Leini itu. Dorongan hati dan tim program cobalah untuk mengirimkan selebaran perekrutan pelukis ke seluruh pasar makanan. Juga impulsif, dia memiliki pencapaian artistik yang mendalam, hanya kurangnya peluang untuk dilihat. Tapi dia melihat brosur itu. Buang saja ke tempat sampah. Apakah karena kamu tahu aku ada di acara itu? Kemungkinan besar ya dia tidak ingin melihatku sama sekali. Aku merindukannya berkali-kali. Gila, siang malam kerinduan sepertinya. Dia tidak memikirkanku sama sekali. Kecelakaan itu baru saja terjadi. Mobil akinya baru saja bertabrakan dengan mobil saya. Dia melihat ekspresi acuh tak acuhku sambil berkata, lama tidak bertemu, tidak mau memberitahuku juga di dalam mobil. Jiboda bertanya, mengapa dia datang ke Lein? Apakah kamu punya kekasih? Apakah dia menjawab, wanita naksi itu di sini? Saya pikir saya merasa lega diterima. Saya mendengarnya sendiri. Dadaku masih terasa perih dan kesemutan. Aku mengucapkan kata-kata kasar dengan nada dingin. Saya memaksanya untuk datang ke villa saya. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Apa yang saya lihat dari jendela, dari lantai ke langit-langit, adalah halaman kecilnya. Hanya ingin sekali meninggalkan ruang tempat saya berada. Ketika saya memintanya untuk melepas pakaiannya, dia mempunyai pikiran jahat, paranoid dan gila. Mungkin aku bisa memaksanya untuk tinggal bersamaku. Mungkin saya bisa membeli kepatuhannya dengan uang selama dia ada di sisiku. Aku bisa membujuknya perlahan-perlahan, buat dia menyukaiku. Tapi aku tidak bisa. Aku takut dia membenciku. Saya khawatir dia akan berbalik dan pergi menghilang lagi. Aku juga tidak bisa melakukannya, hanya tubuhnya, dan Anda tidak akan pernah bisa menyentuh jiwanya. Pada akhirnya saya pergi, kata dokter. Dia perlu istirahat yang cukup. Sebenarnya hanya ada garis tipis antara orang normal dan orang gila. Yang membuatku benar-benar gila adalah caranya tersenyum pada Bai Ningbing. Ceria, riang, tenang. Sudah berapa lama sejak dia tersenyum padaku seperti itu? Ia rela memuji ketampanan Bai Ningbing. Secara langsung dia mengendarai keledai listrik kecil dan membawa Bai Ningbing berkeliling kota. Katakan padanya kisahnya selama beberapa tahun terakhir di sini. Dia dan Bai Ningbing punya sejarah berjalan. Makin dekat, tarik tambang. Dia jatuh di samping Bai Ningbing. Biarkan dia memegang pinggangnya. Bantu dia berdiri. Dia sedang menggambar di papan gambar. Saya masih mengobrol dan tertawa dengan Bai Ningbing. Sebelumnya saya sangat mabuk. Minumlah seperti orang gila. Apa bagusnya Bai Ningbing? Dalam hal apa dia lebih baik dariku? Saya memintanya untuk duduk di kursi dan mengucapkan kata-kata kasar. Untuk sementara waktu bicaralah dengan lembut. Untuk beberapa saat bicara gila sebentar. Saya tidak mengerti mengapa ada begitu banyak wanita dalam hidupnya. Kenapa dia tidak bisa menatapku saja? Lihat saja aku sendiri. Aku memohon padanya, Bai Ningbing. Bisa memberikannya padamu. Saya bisa memberikannya kepada Anda. Anda ingin mempromosikan Lein. Anda ingin menghasilkan uang. Apapun yang Anda inginkan baik-baik saja. Saya dapat membantu kamu. Kamu tahu saya akan melakukan lebih baik dari dia. Radius Anda tahu itu, bukan? Tanda tanya. Apa yang dia katakan tentang aku dan Bai Ningbing?
Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Saya tidak mengerti bagaimana dia memperlakukan semua orang dengan baik. Ayahnya, ibu tirinya, saudara laki-lakinya, gadis naksi Bai Mingbing Jiboda dan semua orang di acara itu. Mengapa Anda memperlakukan saya sendirian? Dia sangat acuh tak acuh. Dan kenapa dia mengira aku punya pacar? Jiboda? Saya telah berkali-kali mengklarifikasi skandal di Huzhou secara terbuka. Kenapa dia tidak percaya? Apa yang saya katakan ketika saya kembali ke siaran langsung adalah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Terakhir kali saya mengumpulkan keberanian untuk menggali jantung dan paru-paru saya, tapi dia tidak merespon semua. Ini tiba-tiba membuatku merasa lelah. Saya kebetulan meminta seseorang untuk memeriksa daftar hutang keluarganya dan mendapatkannya. Ini adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan untuknya. Meski dia langsung melunasi utangnya kasar dan kasar, tapi aku tidak tahu bagaimana membuatnya menerima bantuanku. Dia mengirim pesan itu, kamu kan? Saya tidak menjawab. Dia pernah melukis dirinya sendiri tapi lupa. Kemudian saya pergi ke banyak tempat melihat lebih banyak penderitaan dalam hidup. Lihatlah duri yang tumbuh subur di gurun tandu, sama seperti dia dengan keras kepala melunasi hutang yang saya bayarkan untuknya. Aku sudah menduga bahwa dia dan aku sangat mirip, tidak ingin saling berhutang apapun. Melihat ketenarannya semakin meningkat, lihat dia menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya hanya merasa senang. Ini merupakan prestasi yang layak dia dapatkan. Lukisan saat pertama kali kita bertemu itu diambil olehku. Asisten memberitahuku melalui telepon penawar lainnya sudah menyerah. Tapi ada satu lagi yang ikut tender menolak untuk berhenti. Akhirnya menaikkan harga satu sama lain. Gigitannya sangat mematikan. Saya menaikkan harga dengan sangat tinggi. Pihak lain sama sekali tidak mampu membelinya. Aku baru saja mendapatkan lukisan itu lama kemudian. Saya mengetahui bahwa orang yang saya tawar adalah Fang Yuan. Secara kebetulan lukisan itu masuk pasar. Dia ingin membelinya kembali musim dingin itu. Ketika Shen melihat daftar aktor untuk film Desert Towns menerima surat amplop seputih salju itu berisi tiket pameran seni. Saya memegang tiket dan melihat keluar. Jendela di layar hitam tak berujung di kejauhan itu adalah cahaya bintang paling cemerlang dalam kurun waktu yang lama.